Bagus sama ini loh pertanyaan kenapa muncul setiap Idul Adha. Ustadz, saya ini belum diakikoi. Bagusan mana akikoh atau kurban? Saya katakan kurban. Kurban ini setiap tahun ada, tetapi seumur hidup akikoh cuma sekali. Berarti apa? Waktunya muasa, waktunya itu luas. Ya, maksudnya jalankan dua-duanya itu. Kalau sekarang bisanya kurban, kurban dulu. Lah akikoh itu begini, akikoh itu kullu gulamin raghinatun bi akikotihi. Setiap anak itu tergadai dengan dengan akikohnya. Tergadai itu bagaimana? Seandainya antum punya anak. Anak antum ini belum antum akikoi. Anak antum bisa baca Fatihah setiap sholatnya. Seharusnya antum mendapatkan transferan pahala atas anak antum. Iki gak tergadai. Orang antum akikoi. Ya emang. Loh, saya dulu belum diakikoi sama abah saya. Orang-orang dulu itu kan jarang memperhatikan ini. Mungkin ya, zaman dulu itu dijajah oleh Belanda saking miskinnya. Mohon maaf ini bagi yang belum. Ya udah, kasih uang akadnya. Abah saya sudah meninggal sumpama. Ya sudah, saya ini sedekah untuk bapak saya biar ngakikoi saya. Seolah-olah yang akikoh pahalanya untuk bapak saya. Loh enak, bapak antum dapat kiriman. Tapi jangan sampai ide akikoh ini muncul mau korban. Loh 11 bulan kemarin kemana? Kan begitu ya. Ya cok, nah ini era sirus daripada saya kurban mending akikoh aja. Kan begitu contohnya. Ya sudah, akikoh kurban. Sekarang waktunya kurban. Setelah akikoh, nyari duit lagi buat akikoh. Begitu. Lalu bagaimana? Apakah boleh orang pengkorban itu mendapatkan bagian? Sungguhnya orang yang mudhahi, orang yang berkorban itu boleh minta jatah. Lu minta jatah aja boleh. Contoh, ya saya korban ya, Pak Nunung saya ini korban. Seandainya Pak Nunung korbannya ke jenengan. Pak Dian, tolong sembelihkan korban. Oh ya wis. Tapi saya minta jatah. Oke, apa Pak Nunung? Sampil depan, kanan, kiri, belakang, depan. Lek njaluke gitu Pak Nunung. Nah, Pak Dian ngomong begini, belen dhewe aja kok nang aku kan gitu lah. Boleh, tapi ya mbok ojo kabeh begitu loh. Ulama mengatakan ya maksimal 1/4 lah. Lek korban, lek saya biasanya ndak minta. Terserah saja. Orang saya itu di luar Idul Adha. Alhamdulillah oleh Allah pengen sate aja beli, insya Allah punya duit. Oleh karena itu ya sudah. Antum jadikan itu tadi itu tadi kalau korban boleh aslinya minta jatah, minta sambil depan ya satu aja, jangan depan. Pak Nunung minta saya ini doyan kambing depan, kanan kiri belakang wis belah dhewe Pak, aja ngongkon-ngongkon ngruweti panitia kan begitu. Apalagi sing disembelih cempek, aduh ya Allah nggak tega ini. Cuman 18 kilo, lah ini niat apa ndak ini? Loh ini powe loh Ustaz. Iya, cuman ya Allah kok kurus banget ini. Padahal yang kurban awake gemuk gak karuan. Mutos, antum tahu mutos? Lemutur atos. Ini berdua ini mutos ini, lemutur atos. Lah ini gitu kok korbannya minta yang begitu. Taib. Ada lagi? Ya, silakan. Lanjut Ustaz. Kalau akikoh itu kita boleh minta apa enggak? Enggak. Diberikan kepada orang lain. Boleh. Silakan. Enggak apa-apa. Masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saat menyambung yang kurban tadi, Sat. Jadi padahal tidak putus tadi ya, kok disambung ini. Iya, nggak putus ya, Bro. Enggak putus. Oke. Pertanyaan baru enggak apa-apa ini. Melanjutkan. Jadi berkembang di masyarakat itu sistemnya arisan, Sat. Sistemnya arisan, namun tidak jatuh di tahun yang sama. Jatuhnya di tahun-tahun berikutnya, karena arisan kan diundi, Sat. Ini apakah ini termasuk mencampur adukkan sesuatu? Arisannya berarti setiap tahun dikopiok? Iya, setiap tahun dikopiok, tapi tidak setiap tahun dapat orang yang bersangkutan. Jadi mungkin saya dapatnya tahun depan, karena arisannya tidak menutup misalkan dalam satu kali putaran itu karena yang ikut banyak, terus kemampuan bayarnya sehingga dapatnya 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Bayarnya itu setiap tahun? Setiap bulan bayarnya, tapi dapatnya itu belum tentu di tahun yang sama. Oh, bayarnya setiap bulan, dikopioknya setiap tahun? Iya. Nah, jadi begini, arisan itu hukumnya apa? Diperbolehkan asal tidak ada
gharar di dalamnya. Gharar itu begini, ada riba di dalamnya. Contoh, dipotong ya buat administrasi, enggak boleh. Arisan itu begini, contoh ini kita 10 orang, ya sudah, setiap kali ketemu 100 ribuan ya. Nah, 100 ribuan. Berarti apa? Setiap minggu terkumpul duit 1 juta. Kan begitu. 1 juta, 1 tahun berarti 12 juta. Berarti apa? Wis bilangnya ketemunya 20 juta begitu. Sehingga setiap tahun mendapatkan berapa? 1 sapi. Boleh, berarti apa? Kalau saya yang dapat di tahun itu, maka saya yang kurban. Tahun berikutnya kumpul bayar, tahun berikutnya Pak Adrian yang dapat. Ya dapat ke sapi. Tahun berikutnya antum. Maka ya situ sesuai urutan antum, jatah kurban antum, walaupun antum sudah bayarnya ya pas dapat itu antum dihitung kurban, boleh hukumnya. Boleh. Tapi apakah antum tatkala sudah bayar dan saya beli sapi dapat pahala? Enggak, intinya antum nyicil aja itu. Sapi antum belum ada. Dan saya yang dapat kurban itu. Maksudnya yang dapat duluan itu kan otomatis kan seperti korban dengan dana talangan, Ustaz. Iya. Seperti itu apakah diperbolehkan? Boleh, haji aja dana talangan boleh. Kan kayak hutang gitu, Ustaz. Boleh, gini. Ibadah itu apakah boleh dengan hutang? Ya, jadi hutang itu terbagi menjadi 2. Saya hutang ke Pak Nunung. Pak Nunung, saya hutang 15 juta. Saya bayar kira-kira 1 tahun lagi. Maknanya saya itu mengukur kemampuan saya. Oh, ini 12 bulan ke depan saya harus menyisihkan berarti berapa? Kurang lebih 1.200.000 seandainya. Oh, penghasilan saya 5 juta. Kalau dipotong 1.200.000 ya masih mampu. Berarti apa? Utang ada apa ini? Tasawur atau gambaran untuk membayar. Boleh. Sing gak boleh ini kan los-losan. Utang tawakal Allah. Bunuh diri Anda ini. Ini gimana? Ini menyusahkan temen antum. Utang tolong dinoai. Lah antum 3 hari ini punya gambaran enggak? Enggak, jangan bilang 3 hari itu ndolimi teman antum, ya. Nah, itu boleh utang kalau punya gambaran untuk membayarnya. Boleh, silakan. Haji aja boleh. Kalau ada yang mau begitu sama saya haji duluan, antum belakangan enggak apa-apa. Nah. Enggak apa-apa, monggo. Saya yang kedua lah. Monggo, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau yang tadi banyak ditanyakan soal korban, ini masih ada hubungannya dengan korban. Artinya historinya Nabi Ismail yang dari orang tuanya Nabi Ibrahim menggadang-gadang untuk mendapatkan anak, tiba-tiba ketika ada akan dikorbankan. Ini saya refleksikan kepada diri saya, anak-anak yang semula digadang-gadang ada, tapi justru ditinggal oleh orang tuanya. Maksud saya, yang saya ingin sampaikan adalah terjadinya nusyuz, Ustadz. Perjalanan waktu, anak-anak sudah gede dan sebagian sudah lulus kuliah, harapannya sudah mentas dan bekerja dan berpenghasilan. Harapannya begitu, meskipun hari ini masih berproses. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah kaitan dengan ibunya Firda. Hari-hari ini adiknya ini sering non sewu merasa tidak apa-apa ya, ini pribadi karena saya anggap ini kan saudara ya. Nah, itu seperti non sewu merasanya jadi kayak diteror. Jadi hampir setiap saat itu dimintai materi. Nah, sementara ya artinya kerja tapi maksud saya kan masih berproses, belum sampai mapan, belum gitu mapan. Ya. Belum mapan. Sehingga sampai dia itu mengeluhkan ke saya. Dari berbagai momen, ya akhirnya mau tidak mau saya juga ikut mengulurkan supaya anak saya ini jangan sampai terbebani itu gitu. Nah, menurut Ustadz, apakah yang demikian ini dibenarkan? Dan untuk saya, bagaimana cara menyikapi? Supaya artinya gini, karena kadang-kadang di setiap katakan permintaan itu,
selalu diimbangi dengan begini. Kamu kan dilahirkan dari ibumu. Nanti kalau kamu nggak nuruti durhaka. Nah, seperti itu. Ancamannya itu seperti itu. Kalau saya boleh katakan itu ancaman gitu. Jadi ya saya kasihan. Makanya dalam berbagai kesempatan itu ya udah mau tidak mau akhirnya saya yang membantu untuk supaya anak saya nggak sampai tertekan. Tapi nampaknya itu tidak menjadi pelajaran yang baik. Kenapa? Pada satu waktu saya dudukkan, ibunya ini saya dudukkan. Waktu lebaran kemarin kan kebetulan anak saya ajak ke sana, saya dudukkan, saya beritahu. Jangan memposisikan seperti itu. Saya ini yang hari-hari belakangan ini dengan anak-anak. Tidak pernah sampai harus membebani anak-anak, meskipun saya tahu adiknya Firda ini ya serupiah dua rupiah itu sudah berpenghasilan, tapi saya nggak mentolo kalau mau minta itu nggak mentolo. Nah, ini yang sementara sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan belasan tahun nusus, tiba-tiba seperti begitu. Nah, mohon nasihat Ustaz. Masih. Masya Allah. Jadi begini, pernikahan pada dasarnya adalah ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jodoh kita juga dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila perjodohan kita tidak sesuai ekspektasi kita, seandainya kita ditakdir oleh Allah untuk berpisah, maka kita ambil hikmahnya saja. Maknanya satu, bapak dengan mantan bapak ini sudah berpisah, tidak ada hubungan. Beliau adalah orang lain, Anda juga orang lain. Tetapi bagaimana hubungan antara anak-anak ini ada, taruhlah anak jenengannya ada 3. Maka tidak ada yang bisa memisahkan Anda sebagai bapaknya, begitu juga beliau sebagai ibunya. Tidak ada yang bisa memisahkan. Nah, suatu ketika ada ini yang pernah saya ceritakan di Madinah, itu ada orang yang tausiah kemudian live di YouTube, kemudian ada kontak personnya sehingga beliau bisa telepon. Kemudian telepon ke ulama tersebut. Ya Syekh, mungkin soal, bolehkah saya bertanya? Ya silahkan. Bapak saya itu numpang di rumah saya. Ini kasusnya Bapak. Kadir so'alak. Apa? Ulangi pertanyaanmu. Bapak saya numpang di rumah saya. Kadir so'alak. Apa? Ulangi pertanyaanmu. Bapak saya numpang di rumah saya. Khalas. Laqad akhta'ta su'al fala tastamir. Sudah, pertanyaanmu salah, jangan kau teruskan. Sehingga saya ini mengutip sebuah ayat, anta wa maluka li abik. Kamu, maksudnya jasad ini dan hartamu milik bapak ibumu. Maknanya begini, seandainya antum ini kayanya luar biasa, bukan untuk warisan bapak ibu tapi seandainya tiba-tiba bapak ibu antum ngambil harta antum, nggak boleh antum marah, nggak boleh. Karena apa? Hak antum itu harta antum itu ibunya berhak, bapaknya juga berhak. Sehingga apa? Jika di dalam kaidah ini orang tua tidak salah meminta kepada anaknya. Tetapi lagi-lagi bagaimana orang tua seharusnya memposisikan orang tua, bagaimana anak memposisikan anak. Ini saya ulang kembali, jangan sampai begini loh. Ada seorang anak, dia itu memposisikan anak sebagai anak. Sebagai anak apa? Njiyate pol nang wong tua. Lah aku anakmu Bu, ya uripono ta aku. Iki anak yang jiyat. Posisi anak yang baik itu bagaimana? Birrul walidain, bakti ke orang tua. Mau ke ibunya, mau ke bapaknya sudah pisah, tetap berbakti dengan cara apa? Berkata yang bagus, memberi sesuatu jika dia punya, dengan kata-kata yang sabar dan taat. Bila perlu orang tuanya butuh rumah, diberi rumah dan lain sebagainya. Itu posisi anak yang bagus. Tapi posisi orang tua yang bagus, mendoakan anak yang bagus. Lah kalau anak kita ini loh, kita ini dituntut menjadi latihan jadi orang tua loh. Lah kalau kita itu jadi orang tua, omongan kita itu dikabulkan oleh Allah loh. Kon kok gak belajar goblok gak munggah. Ya gak munggah betulan sekolah. Ada salah satu ulama besar antum tahu, ibunya itu Masya Allah masak dari pagi. Setelah itu apa? Ngambil pasir dilempar teka-teka sore. Ibunya marah. Antum juga marah. Antum tahu doa omongan ibunya.
Ibunya bilang begini, kamu itu tak doakan menjadi imam Masjidil Haram. Ternyata apa? Sekarang beliau itu menjadi kepala imam Haramain, yaitu Syekh Suraim. Nah, ini kan luar biasa ya. Luar biasanya maknanya posisi kan kalau antum ini dadi wong tua sing apik. Jadi anak yang apik. Sekarang itu kan Gen Z itu kasihan, baru nikah itu dia itu apa? Jadi apa ini? Burger generation itu. Sandwich generation itu. Bapak ibunya pressing minta uang, anaknya pressing, stres itu anak. Seharusnya apa? Anak bapak itu yang support. Kalau sama-sama dulu ya, sama-sama kita baru nikah ya, tahulah keadaan. Itu loh, jadi orang yang tua yang paham. Seperti halnya wanita dengan laki-laki itu kata Rasulullah begini. Wanita yang baik minta mahar yang paling sedikit. Laki-laki yang baik memberi mahar yang paling banyak. Di mana ketemunya? Ya saling adab asor kan begitu ya. Kata wanita, aku minta mahar sekuatmu saja. Kata laki-laki, lah minta dikit tak kayak diri. Iku laki-laki nggak benar. Laki-laki yang benar bagaimana? Aku berusaha karena aku cinta kepadamu, aku beri yang paling banyak. Begitu juga aku ini yang melahirkanmu. Kalau dulu nyawaku aja kutukar dengan lahiranmu, aku mau kok. Sekarang kamu besar, enggak. Aku nak yang berkorban. Kalau ibu nggak makan sehari-hari mah biasa. Seharusnya orang tua kan begitu. Kita ini latihan loh jadi orang tua ini. Jenengan ini sudah di atas 40, sudah 50. Latihan. Jangan sampai mempressing anak kita. Lah jadi anak, ya ngono. Jangan jiat ke orang tuanya. Latihan menjadi bagaimana para founding fathers kita dulu itu suksesnya. Karena apa? Karena dia taat kepada orang tuanya. Sehingga kalau ada adab asor antara anak dengan orang tua, ya enak. Ini ndak. Anaknya di pressing. Anaknya belum kuat, nanti anaknya doain jelek kepada orang tuanya. Nggak ada berkah dua-duanya itu. Ayo latihan dari wong tua sing bener menjadi anak yang betul. Ya, ini antum semua ini sudah umurnya di atas 50. Ayo latihan jadi orang tua. Anak-anak ini yang nonton, anak-anak dari keluarga di sini, latihan menjadi anak yang betul. Nah itu ya, seharusnya tatanan idealnya begitu. Tidak membetulkan. Kalau secara kaidah, ya betul. Orang tua itu boleh berhak. Lah kalau dikatakan kamu nggak ngasih aku nanti kamu durhaka. Emang Anda mau anak Anda gara-gara nggak ngasih Anda ditakdirkan masuk neraka gara-gara durhaka kepada Anda? Anda ridho? Ayo tak tanya di sini bapak-bapak. Mau nggak anak Anda masuk neraka? Anak yang Anda ewangi, Anda perjuangkan dari kecil tiba-tiba mau masuk neraka gara-gara omongan Anda. Mau Anda? Ini bapak nggak bener ini. Loh ya? Nah, mohon maaf ini orang lapar disuruh ceramah ini malah rada emosi ini gitu ya. Monggo dilanjut ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa menjadi bapak yang baik kalau posisi anak menjadi anak yang baik. Baik, silakan. Baik. Kita akhiri dulu. Semoga perjumpaan kita kali ini membawa berkah. Semoga apa yang kita diskusikan menjadi ilmu dan merasuk di hati, kita bisa mengamalkan. Dan di momentum Idul Adha ini kita menjadi orang-orang yang ditakwakan oleh Allah gara-gara kita berkorban dan kita dilayakkan dan dimampukan oleh Allah menjadi salah satu mudzahi di dunia ini. Semoga antum semua di tahun ini bisa berkorban. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.